Jadi ketika Abu Bakar itu melihat ada orang di atas Gua Thur, yang kemudian andai saja salah seorang dari mereka yang naik ke Gua Thur itu melihat ke bawah, law anna ahadahum nadhara ila qadamihi la ra'ana, pasti mereka itu melihat kami. La absorna, pastilah mereka itu mengetahui bahwa kami, kata Abu Bakar, ada di dalam Gua Thur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena Abu Bakar melihat bahwa yang mengejarnya itu sudah berada di atasnya, andaikan dia itu melihat ke bawah, dia itu ketahuan. Nabi melihat Abu Bakar gemeteran. Nabi melihat Abu Bakar itu sangat ketakutan. Maka kemudian Nabi berbisik, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, innallaha ma'ana, Allah pasti bersama kita. Alhamdulillah. Jadi dalam hidup ini kita ada selalu Allah hadir pada kita. Jadi ketika Abu Bakar takut, lalu kemudian la tahzan innallaha ma'ana, Nabi berbisik kepada Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir, innallaha ma'ana. Jadi di dalam sebuah sabda Nabi, qala Abu Bakrin qultu lin Nabi sallallahu wa ana fil ghar, saya sedang dalam keadaan di dalam gua, lau anna ahadun nadhara tahta qadamaihi la absorna, andaikan saja mereka yang mengejar itu adalah menengok ke bawah, melongok ke bawah, la absorna, pastilah kami ketahuan berada di dalam gua. Faqala, maka Nabi bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini, Abu Bakar, jangan engkau menganggap kita ini cuma berdua. Abu Bakar, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain, Abu Bakar, jangan menganggap, kamu itu jangan menganggap kami itu cuma berdua. Allahu thalithuhuma, Allah lah orang yang ketiga, Allah lah yang ketiga. Ini maksudnya Allah pasti melindungi Nabi dan Abu Bakar. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, ketika di mulut gua itu ada sarang laba-laba, kemudian ada burung merpati yang sedang mengerami telurnya, dan kemudian ada pohon yang tumbuh di situ sehingga sulit untuk orang itu bisa masuk. Di dalam buku kitab Hayatul Muhammad tulisan Muhammad Haikal, beliau mengatakan bahwa itu mukjizat Nabi. Yang pertama, sarang laba-laba itu terlihat utuh dan sudah lama. Maka ketika seorang pemuda mengatakan dan bertanya kepada temannya yang akan masuk tidak jadi, kenapa kamu gak jadi masuk? Ada sarang laba-laba yang sudah lama, sebelum Muhammad lahir itu sarang laba-laba sudah ada. Itu Masya Allah, itu Masya Allah. Burung merpati yang sedang mengerami telurnya. Bayangkan, pohon yang menutup pintu gua. Ini dalam kitab Hayatul Muhammad disebut sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat la tahzan innallaha ma'ana, Nabi berbisik kepada Abu Bakar, itu diabadikan di dalam Quran surat At-Taubah. Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 40, halaman 193. Bisa dilihat di dalam halaman 193 Quran surat yang ke-9 ayat yang ke-40, la tahzan innallaha ma'ana. Ini menunjukkan bahwa ini jelas terbukti dan jelas ada. Bahwa ini menunjukkan halaman 193 halaman 193 itu
Dimulai dari illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinata alaihi wa ayyadahu bi junudihi lam taruha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Jadi hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, jika kalian tidak dapat menolong Rasulullah illa tansuruhu faqad nasarahullah, maka Allah lah yang akan menolong Rasulnya. Jadi tidak usah khawatir dalam hidup ini kalau kita tidak ditolong oleh orang lain. Faqad nasarahullah, maka Allah pasti menolong orang yang beriman. Idz akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir itu mengusirnya sehingga Nabi dan Abu Bakar itu keluar dari Mekah. Tsaniyatnaini, salah satu dari dua orang itu Rasul dan Abu Bakar, idhuma fil ghar, mereka itu berdua ada di dalam gua Tur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi berkata kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Tidak usah sedih, tidak usah khawatir, Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah kemudian menurunkan ketentraman. Jadi ketika Nabi berbisik kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, maka langsung Abu Bakar menjadi tentram hatinya. Wa ayyadahu, dan dia membantu Nabi bijunudin, dengan bala tentara lam taruha, yang tidak kelihatan. Allah memberikan bantuan kepada mereka berdua itu dengan tentara yang tidak kelihatan. Apa buktinya? Tentaranya laba-laba. Laba-laba. Kalau sekarang kan virus nih. Nah, virus itu, makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi hijrah itu jika kita teliti secara cermat, ini udah habis waktunya ya. Oh, belum bunyi. Jadi
ketika kita meneliti secara cermat mengenai hijrah, itu adalah merupakan batas antara hidupnya risalah Islam atau matinya risalah Islam. Jadi ketika sebelum hijrah, itu dalam kitab-kitab tarikh disebutnya itu adalah dakwah yang tidak didukung oleh kekuasaan politik. Jadi kalau dakwah tidak didukung oleh kekuasaan politik, maka akan sulit dan mudah diserang oleh lawan-lawan. Tapi setelah kemudian hijrah, maka kemudian Nabi mendirikan sebuah kekuasaan, maka dakwahnya itu namanya daulat dakwah, maka itu dakwahnya didukung oleh kekuatan politik. Sehingga dakwah sesudah hijrah itu sampai ke Indonesia, sampai ke semua negara di seluruh dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau kita melihat dari kacamata ahli skenario, nah ini ada ahli skenario. Hijrah itu tujuannya pergi ke Madinah dan tiba di Madinah dengan selamat. Itu tujuannya. Lalu kemudian sahabat yang mendampingi Nabi, sahabat yang setia dan jujur pendamping Nabi, sahabat Abu Bakar. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai jundi yang menyediakan nyawanya menggantikan Nabi, tidur di tempatnya Nabi. Coba andaikan mereka itu mendobrak pintu rumah Nabi, lalu kemudian masuk ke dalam rumah, mumpung lagi tidur, kemudian ditusuk pedang rame-rame, apa nggak mati? Lalu kemudian tempat yang dituju sebagai transit pertama Gua Thur. Jadi orang kalau mau pergi ke Madinah dari Mekah, itu perginya ke utara, Pak. Jadi pergi ke utara, ke jalan, kalau di kita jalan Pantura. Di Indonesia ada jalan Pantura. Di sana juga. Kalau dari Mekah mau ke Madinah, memakai jalur Pantura. Ini Nabi mau pergi ke Madinah, perginya ke selatan. Dan Gua Thur itu adanya di selatan Mekah. Menyimpang dari akal umum. Lalu kemudian Asma binti Abu Bakar ditugasi sebagai orang yang menyuplai makanan. Jadi pagi masak, lalu siang, lalu sore baru diantarkan. Lalu kemudian Abdullah bin Abu Bakar, jadi anaknya Abu Bakar itu ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Asma binti Abu Bakar, ada Aisyah binti Abu Bakar yang jadi istri Nabi. Nah, Abdullah bin Abu Bakar ini dijelaskan di dalam kitab tarikh, wa kana Abdullah bin Abi Bakrin yakunu fi Quraisyin naharoha ma'ahu. Jadi kalau siang hari Abdullah bin Abu Bakar itu bergabung dengan orang-orang Quraisy, dengan kafir-kafir Quraisy, di pasar, di tempat mana dia bergabung. Yasma'u ma ya'tamiru nabi, dia mendengarkan apa, dia nguping apa yang akan diperintahkan, yang dibicarakan oleh mereka. Wa ma yaqul fi sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibicarakan? Kalau bahasa kitanya intelijen. Lalu id amsa, kalau sore dia memberikan kabarnya kepada Nabi dan Abu Bakar. Lalu kemudian ada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu bujang, pembantu. Apa itu kalau bahasa Indonesianya itu orang yang mengurusi segala keperluannya itu? Jongos, asisten, tangan kanan, kepercayaan. Banyak. Nah itu Amir bin Fuhairah itu yang menggembalakan kambing tiap hari di depan pintu Gua Thur. Di sekitar Gua Thur dia gembalakan kambing di situ. Lalu ketika dia mengembala, begitu sore dia peras susunya. Ketika nggak ada orang, dia masukkan dan berikan kepada Nabi dan Abu Bakar. Lalu ada satu lagi petunjuk jalan Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini orang non-Muslim. Jadi Abdullah bin Uraikid ini dititipi onta.
Jadi mereka itu, intelijen kafir Quraisy itu betul-betul menelisik apa aja. Makanya Nabi dan Abu Bakar tidak dinaruh unta itu di rumahnya, tidak, ditaruhnya di Abdullah bin Uraikid. Orang-orang kafir Quraisy, intelijen kafir Quraisy menyangka bahwa itu adalah miliknya Abdullah bin Uraikid. Dia non muslim, nggak ada masalah. Tapi begitu pada saatnya yang tepat akan pergi, datang tepat di situ. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari pertama Abdullah bin Abu Bakar setelah mendengar di pasar, setelah mendengar di tempat-tempat keramaian pada sore hari bersama Asma binti Abu Bakar mengantarkan makanan, maka Abdullah mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, situasi belum memungkinkan dan orang-orang Quraisy masih selalu mengejarmu. Jadi jangan pergi hari ini, malam ini ya Rasul." Besoknya hari yang kedua, Abdullah bin Uraikid setelah mendengar segala macam mengatakan, "Belum saatnya engkau pergi ya Rasul." Bahkan ada pengumuman, "Ja'alat Quraisyun fihi mi'atan naqatin liman raddahu alaihim." Ada pengumuman, ada sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad, baik hidup atau mati, dia mengembalikan kepada kafir Quraisy, mengembalikan kepada tokoh Quraisy, mi'atan naqatin, dapat hadiah 100 ekor unta betina. Naqatin itu unta betina, Pak. Saya kira tadinya cuma unta, nggak taunya setelah saya lihat naqatin 100 ekor unta betina. Itu unta, Pak, harganya itu mahal. Nah, sapi yang besar saja di atas 50 juta. Nah, kalau unta itu paling tidak 50 juta. Kalau 50 juta kali 100 itu berapa? 5 miliar. Bayangkan. Menangkap Nabi hidup atau mati, atau menyerahkan kepalanya, dapat hadiah dari tokoh Quraisy 5 miliar kalau bahasa sekarangnya. 100 ekor unta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini sangat menggiurkan. Siapapun pasti tergiur. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika Rasul itu hijrah berempat. Rasul dan Abu Bakar, lalu kemudian Amir bin Fairah dan satu pembantunya. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi ketika malam yang, jadi Rasul itu di dalam gua Thur itu 3 hari 3 malam. Malam yang keempat baru Rasul itu bisa keluar. Abdullah bin Uraikid, "Ya Rasul, orang yang mencarimu sudah reda dan insya Allah aman. Laporan engkau bisa pergi malam ini." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi malam yang keempat baru Rasul itu dan Abu Bakar keluar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ketika mereka itu keluar, terus melewati jalan di daerah selatan, di pinggiran Laut Merah yang selatan. Jadi itu menyusuri jalan. Nah, ketika Rasul itu menyusuri jalan menuju kota Madinah dengan jalan setapak, namanya manusia, pengumuman sudah disebar, barang siapa yang mampu menangkap Muhammad baik hidup atau mati dapat 100 ekor betina yang ekuivalennya sekarang itu 5 miliar rupiah. Itu tersebar ke seluruh suku dan kabilah di Jazirah Arabia. Semua orang berpikir. Nah, ketika dalam perjalanan di jalan setapak itu ada orang yang lihat. Nah, ini ada aja orang yang lihat ini. Sudah jalan setapak, nyumput-nyumput, ada yang lihat. Karena dia itu orang biasa, nggak berani. Lalu dia lapor kepada kepala sukunya, "Wallahi laqad ra'aitu rokabatan salasatan marru alayya anifan inni la'arahum Muhammadan wa ashabihi." Tuan kepala suku,
sungguh aku melihat rokabatan salasatan, rombongan 3 orang, padahal itu 4 orang, yang kelihatan cuma 3. Berarti Nabi bisa jadi nggak kelihatan. 4 yang dia lihat oleh ini, maru alayya, lewat di depan mata saya, anifan, baru saja. Ini sungguh aku la arohum, melihat bahwa itu rombongan Muhammad dan wa ashabi, itu rombongannya Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini orang namanya Suraqah bin Malik al-Mujlid. Dia lagi ngobrol sama teman-temannya, sama-sama jawara. Ada laporan begini didengar orang banyak. Ini kepala suku memang cerdas. Oh enggak, yang kamu ketemu tadi itu udah ketemu saya udah ngeliat itu si Fulan bin Fulan kok. Wah, dia bukan Muhammad. Apa maksudnya dalam batinnya? Ini gua kalau nyerang rame-rame, ini 100 ekor unta dibagi-bagi sih. Daripada dibagi-bagi, bilang aja, bukan Muhammad, itu Fulan bin Fulan. Orang saya juga ngelihat kok tadi. Tapi begitu dia dapat informasi begitu, dia mengucapkan begitu, udahlah ya, kita bubar aja, bubar. Dia langsung ke rumah, dia langsung ngambil pelana kudanya, dia ambil pedangnya, dia ini siapkan, dia langsung lari kejar. Nah, ini Suraqah bin Malik ini cerdas ini, Pak. Maksudnya dia ngejar sendiri supaya dia dapat 100 ekor unta untuk sendiri. Akhirnya apa? Hadirin rahimakumullah, begitu dia kejar, nih Abu Bakar ini dahsyat. Abu Bakar selalu di dalam perjalanan menuju Mekah itu sering lihat ke belakang. Ini Abu Bakar. Nabi nggak pernah lihat ke belakang. Jadi hanya Abu Bakar yang lihat ke belakang, dan Nabi nggak pernah lihat ke belakang. Lalu kemudian Abu Bakar, kenapa Abu Bakar sering lihat ke belakang? Karena khawatir kalau ada yang mengejar mereka. Khawatir kalau ada orang yang mengejar mereka untuk membunuh Nabi. Sementara Nabi nggak pernah nengok ke belakang. Nabi lurus saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, hadzal talab qad lahikna." Ya Rasul, ini ada orang yang mengejar kita. Ada orang yang mengejar kita ya Rasul. Rasul menjawab, la tahzan innallaha ma'ana. Tidak usah takut, Allah bersama kita. Hadirin rahimakumullah. Nah, ketika orang yang mengejar itu kemudian makin dekat, maka kemudian Abu Bakar itu sangat mengkhawatirkan, dan Abu Bakar menangis. Hatta idza dana minna fakana bainana wa bainahu qad rumhin aw rumhain. Abu Bakar nangis karena antara yang mengejar dengan Abu Bakar dengan Nabi itu rumhin aw rumhaini, 2 tombak, udah deket lah gitu. Abu Bakar menangis. Faqultu ya Rasulullah, hadzal talab qad lahikna wa bakaitu. Kata Abu Bakar bercerita di dalam kisahnya, dia mengatakan, orang yang kejar ini sudah dekat, karena itu aku menangis. Nabi bertanya, lima tabki, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Qultu ama wallahi ma ala nafsi abki walakin abki alaika. Ya Rasul, aku nangis itu bukan menangisi diriku ya Rasul. Aku menangis itu walakin abki alaika, aku itu menangis mengkhawatirkan dirimu ya Rasul. Aku tidak khawatir tentang diriku, apakah aku akan hidup atau mati, nggak penting. Tapi aku menangisi bagaimana kalau engkau dicelakakan mereka. Ini kira-kira kalau santri model begini enak nih Kiai.
Jadi janganlah jadi santri yang kemudian membocorkan kelemahan-kelemahan kiainya, membocorkan aib-aib kiainya. Itu tidak boleh. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Hadirin rahimakumullah. Begitu dekat Rasul itu berdoa, Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, lindungi kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Jadi Rasul enggak mendoakan celaka buat orang, enggak. Cukup mengatakan Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, lindungi kami bima syi'ta, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Maksudnya untuk orang yang mengejar ini, Suraqah ini kami serahkan kepada dirimu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini lanjut 5 menit lagi atau gimana ini? Ini tanggung, ini Suraqah dihabisin ya. Nah, fasahat qawaimu farasi ila batniha fi ardin shalbin. Setelah Nabi itu berdoa, kuda yang kencang mengejar ini kaki depannya terprosok sampai ke dengkul. Terpelantinglah kudanya, terpelantinglah Suraqah. Ini memang jawara. Udah keplanting begitu, bangkit lagi, naik lagi, kudanya diangkat, naik lagi, lari lagi, kencang lagi, keprosok lagi, terpelanting lagi, bangkit lagi, naik lagi, lari lagi, mengejar lagi. Akhirnya terprosok ketiga kalinya, sampai kudanya itu terbenam kakinya, sampai perutnya itu nempel tanah. Padahal Nabi cuma berdoa, Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, lindungi kami, kuserahkan dia kepadamu, bima syi'ta, bagaimana Engkau yang kehendaki. Akhirnya apa? Ini Suraqah sadar, ini Muhammad ini bukan sembarangan, Muhammad ini pasti Nabi. Dalam hatinya lalu kemudian mengakui, ini bukan orang sembarangan, ini pasti Nabi. Tidak mungkin kudaku terprosok sampai 3 kali kalau Muhammad itu bukan Nabi. Ketika hatinya bersih, lalu kemudian Suraqah memanggil-manggil agar berhenti ya Muhammad, berhenti ya Muhammad. Ketika kalimat berhenti ya Muhammad, berhenti ya Muhammad, Nabi jalan terus sama Abu Bakar. Karena waktu itu hatinya belum bersih. Begitu hatinya bersih, mengakui bahwa Muhammad Nabi baru dalam hatinya, Muhammad memberhentikan kuda untanya dan Abu Bakar juga berhenti. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kayaknya kajian kita sampai di sini dulu. Karena waktunya yang habis. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian Sirah Nabawi ini dengan tujuan kita menteladani Nabi, menteladani para sahabat, supaya Allah memberikan syafaat kepada Nabi dan kita semua mendapatkan syafaat Nabi sehingga kita semuanya husnul khotimah dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa fatafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma akhina bi khayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa khshurna fi zumratil awliya wa adkhilna al jannatal man'am ya alaihi salatu wassalam. Allahumma tub alaina qabla al maut warhamna indal maut wa la tu'adzibna ba'da al maut ya khaliqal maut wa ya sami saut iqadna min al ahad wal uqubat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum bi nafsi bi taqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu